Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita kawan. Ini berita heboh dan terus heboh terkait koruptor kelas kakap. Nih bacakan dulu beritanya kawan, baru kita bahas. Jadi sadur dari media online kompas.com dengan judul Skandal Korupsi Pertamina 2018 hingga 2023. Pertalite dioplos jadi Pertamax. Baik. Jakarta, kompas.com. Kejaksaan Agung menduga telah terjadi pengoplosan Pertamax dan Pertalite dalam konstruksi kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produksi dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama atau KKKS tahun 2018 hingga 2023. Dilansir dari keterangan Kejagung, PT Pertamina Patraniaga diduga membeli Pertalite untuk kemudian diblend atau dioplos di depo atau strike menjadi Pertamax. Pada saat pembelian, Pertalite tersebut dibeli dengan harga Pertamax. Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patraniaga, tersangka RS melakukan pembelian atau pembayaran untuk RON 92 Pertamax. Padahal sebenarnya hanya membeli RON 90 Pertalite atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di strok atau depo untuk menjadi RON 92. Demikian bunyi keterangan Kejagung dilansir pada Selasa 25 Februari 2025. Dan hal tersebut tidak diperbolehkan, imbuh keterangan itu. Melanggar hak konsumen. Pengoplosan Pertamax dan Pertalite ini dinilai telah melanggar hak-hak para konsumen. Mantan Ketua Komisi Advokasi Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN, Rolas Sitinjak menyebutkan sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pihak penjual harus memberikan informasi yang jelas kepada konsumen. Rolas menilai dalam hal pemenuhan kebutuhan bahan bakar minyak atau BBM, masyarakat telah mempercayakan ini kepada pemerintah, yaitu Pertamina. Namun kasus dugaan korupsi justru ditemukan di salah satu anak perusahaan penyuplai BBM ini. Di benak masyarakat, negara seharusnya dipercaya 100%. Kalau bukan negara, siapa lagi yang akan dipercaya? Kalau dia melakukan penipuan publik, itu fatal, ujar Rolas kepada kompas.com. Rolas menekankan pemerintah harus melakukan audit total kepada PT Pertamina Patraniaga atas kasus dugaan korupsi yang merugikan negara hingga 193,7 triliun. Menurut saya, ada SOP atau standar operation prosedur. Ini diperlukan audit total, lanjutnya. Dia menilai pemerintah harus melakukan audit total kepada semua hal yang berkaitan dengan Pertamina, bukan hanya penjualan BBM. Hal lain yang bisa diaudit adalah urusan di kilang-kilang minyak yang bisa diperjualbelikan. Dampak salah jenis BBM ke kendaraan. Sementara itu, pakar otomotif dari Universitas Gadjah Mada atau UGM, Jayang Sentanu Hadi mengungkapkan, ada dampak yang akan dialami jika kendaraan memakai jenis BBM yang salah. BBM jenis Pertalite dengan oktan RON 90 seharusnya dipakai untuk mobil dengan kapasitas mesin di bawah 1400 cc dan motor dengan kapasitas mesin di bawah 250 cc. Sebaliknya, kendaraan berkapasitas mesin di atas 1400 cc dan memiliki rasio kompresi tinggi atau teknologi canggih harus menggunakan Pertamax dengan oktan minimal 92. Oktan yang rendah akan menyebabkan pembakaran tidak sempurna, kata Jayang saat dikonfirmasi kompas.com Selasa.
Jaya menyebutkan kondisi tersebut berpotensi mengakibatkan terjadinya penyalaan dini pada mesin kendaraan. Akibatnya bisa terjadi knocking atau suara ketukan pada mesin. Hal ini bisa menurunkan akselerasi mesin dan merusak komponen kendaraan. Selain itu, salah pakai BBM bisa membuat pembakaran mesin kurang efisien. Tindakan tersebut juga membuat deposito berupa endapan karbon atau kerak yang menempel pada komponen mesin menjadi lebih banyak. Akibatnya berisiko merusak mesin kendaraan. Meski risiko dari salah pakai jenis BBM untuk kendaraan cukup besar, Jaya menyatakan masyarakat tidak perlu menguras atau memeriksakan kendaraannya ke bengkel. Wakil Ketua Komisi 6 DPR Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio menilai kasus korupsi di anak perusahaan Pertamina itu bakal mencoreng kredibilitas Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Eko menilai sistem pengawasan di anak usaha BUMN harus diperketat. Tak hanya itu, Pertamina juga mesti meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Ini kawan, tidak bisa ini tidur ini koruptor di era pemerintahan Prabowo Gibran. Ya, tidak bisa. Dan ini dananya ini harus dicek kira-kira mengalir kemana saja. Apakah hanya digunakan untuk diri sendiri? Tapi saya yakin bukan untuk diri sendiri. Pasti banyak ini mengalir uang kemana-mana ini. Ini harus ditelusuri besar. Ya, harus dicek benar. Pokoknya kalian-kalian yang mau korupsi di era pemerintahan Prabowo Gibran, oh hati-hati kok. Kena. Nah, yang kayak gini-gini nih. Harus dimiskinkan orang-orang seperti ini. Orang yang tidak bisa bersyukur. Jadi harus memang ditindak, dihukum berat. Makanya itu undang-undang perampasan aset harus segera dibentuk. Ya karena Pak Prabowo ini tidak main-main kawan masalah korupsi. Tidak main-main. Jadi kalian-kalian yang sekarang masih sedang korupsi, yang belum ketahuan, berhenti. Atau kalian yang baru mau mencoba korupsi, lebih baik jangan. Kita lihat aja ke depan ini, kepala-kepala daerah ke depan ini. Kira-kira ada yang tersandung korupsi enggak? Di saat mereka kerja, sekarang kan belum kerja. Kita lihat. Jika korupsi, akan banyak nanti kepala daerah yang masuk bui. Jadi saya ingatkan aja sekarang ini, jangan main-main kawan. Bagaimana menurut sahabatku? Berikan komentar di kolom bawah ini. Baikkan videonya kawan.